Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Teman-teman semuanya, sahabatku sebangsa dan setanah air. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, selamat datang di Republik Bibit. Ketemu lagi sama saya Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Hari ini saya kedatangan sahabat lama saya, teman spesial saya yang akan kita mintai keterangan nih teman-teman tentang apapun yang berkaitan dengan durian. Sudah bersama kami saat ini Mas Tabah Haryanto. Salam kenal. Salam kenal. Kemudian ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelah sana ada Mas Eko Yulianto yang punya Banyumas Bibit 88. Nah, kita berada di sini dalam rangka diskusi tentang durian tentunya teman-teman, karena kita ini adalah pelaku atau pemerhati durian yang ya sedang mulai belajar begitu. Nah, kebetulan teman-teman, Mas Tabah ini sedang mengadakan ekspedisi yang bertajuk Java Overland Durian Farm Trip. Begitu Mas Tabah ya? Super Bumi. Iya, kayaknya kayak gitu nih. Kalau salah ya mohon maaf nih teman-teman. Seperti itu. Ya, dan buat informasi juga, Mas Tabah Haryanto ini adalah petani sekaligus pemerhati durian dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, beliau juga selain pemerhati durian, beliau juga ada nanam durian. Ada berapa banyak Mas Tabah? Ya, kalau di rumah sekitar 250-an. 250-an pohon yang usianya saat ini sudah 12 tahun. 12 tahun. Artinya sudah beberapa kali panen Mas Tabah ya? Sudah beberapa kali panen dan sudah beberapa kali gagal. Panen dan beberapa kali gagal. Hal yang wajar. Iya, betul sekali teman-teman. Karena justru itulah yang menjadi fokus kami pada diskusi kita kali ini Mas Tabah, karena di luar sana banyak sekali teman-teman yang petani durian dengan skala kecil dan besar tentunya, yang mengalami rasa-rasanya ini semacam apa ya, mentalnya kayak down nih, dengan dinamika yang terjadi di lapangan, berbuah tapi kadang prematur, jatuh sebelum waktunya dan seterusnya. Itulah yang kemudian menginspirasi saya untuk mencari tahu tentang masalah-masalah yang terjadi di situ. Oleh karena itu, alhamdulillah nih teman-teman, saya ketemu dengan Mas Tabah yang saat ini sedang mengadakan ekspedisi, yaitu Java Overland Durian Farm Trip. Nah, Mas Tabah, minta tolong dijelaskan nih, apa nih Java Overland Durian Farm Trip itu apa sih? Silakan. Jadi begini Om, jadi Java Overland Durian Farm Trip itu tercetus secara tiba-tiba saja namanya. Oke. Cuma rencana ini kita sudah jauh-jauh hari atau berapa ya, sekitar 3-5 tahun yang lalu, saya ingin mengadakan adalah satu edukasi kepada petani, pendampingan perawatan kepada petani, sehingga nantinya itu ada keseragaman kualitas buah, minimal ada keseragaman kualitas buah, dan kemudian ada akses yang mudah bagi pekebun-pekebun untuk menjual hasil panennya itu tanpa melalui tengkulak. Oke. Nah, jadi ya ini adalah sekedar gambaran saja bahwa kita keliling di Jawa, di beberapa klien kami, kita mengadakan edukasi. Salah satu contohnya bahwa kapan nih pohon ini harus dibuahkan, dengan kondisi seperti apa agar bisa siap dibuahkan. Kemudian nantinya itu panennya mau kemana gitu. Hasil panennya mau dijual kemana. Nah, betul, kita pertanyaan-pertanyaan itu banyak. Ya, jadi kita itu ada salah satu investor yang mendukung program kita. Yang mensponsori. Ya, ada yang mensponsori, yang menyupport, ada yang katakanlah ya secara garis besarnya kasih dana lah buat kita untuk keliling ngopeni, dalam tanda kutip, ngopeni kebun-kebun yang terbengkalai. Jadi berawal dari keresahan teman-teman pekebun. Jadi betul. teman-teman pekebun itu kan sebenarnya ada, kalau menurut saya ada 4 tipe nih Om. Wah, apa aja nih Mas Tabah nih? Seru nih. Ya. Jadi tipe pertama adalah beliau belum punya kesempatan waktu untuk merawat kebunnya. Oke. Nah, kemudian belum punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang berbudidaya yang baik. Oke. Nah, ketiga, belum punya kesempatan secara finansial untuk merawat kebunnya, karena memang perawatan kebun durian itu kan sangat mahal.
Iya, ya betul. Kita lanjutkan dulu. Siap. Yang Kemudian selanjutnya Mas yang Taba. keempat adalah Oke. beliau itu punya ketiganya. Oke. Cuma belum punya kesempatan secara bener nggak sih apa yang saya lakukan lah. Yang keempat ini tipenya tinggal butuh penguatan aja bahwa yang mereka lakukan adalah sudah betul. Oke. Tinggal dilanjutkan saja lah. Berangkat dari 4 hal tersebut, kita keliling nih Om. Iya. Kita keliling, mendatangi beberapa kebun yang pengen mencoba, katakanlah, bekerja sama dengan kami. Betul. Nah, kita keliling, kita edukasi, kita kasih SOP, kita dampingi perawatannya mulai dari awal persiapan untuk pembungaan sampai panen. Selanjutnya, panen akan kita beli dengan harga yang ada pada saat waktu itu panen, atau kita MOU harga di awal kerjasama kita. Terserah dari pemiliknya. Owner kebunnya. Betul. Tergantung bagaimana kesepakatan. Ya, Namun begini Mas Taba, mohon izin, berapa, ya tentunya ini pertanyaan mungkin kalau dijawab boleh, kalau nggak pun ya harus dijawab juga. Kira-kira begitu. Nah, untuk kemudian mendapatkan fasilitas edukasi seperti yang jenengan paparkan tadi, si pekebun ini harus kasih upah atau barangkali akomodasi atau bagaimana Mas Taba? kalau bicara tentang upah, upahkan kami dengan doa saja. Biar kami sehat dan selamat. Wah, Nah, itu sungguh begitu Mas Taba? betul. Nah, Insya Allah kami seperti itu. Cuma kami minta ketika kita sudah komitmen bekerja sama, ya paling tidak kami minta 60% dari total hasil panen di kebun itu, ya bisa kita beli. dibeli Mas ya? Bisa kita beli. Bukan cuma-cuma kan? Enggak. Artinya Kasihan dong petani dong. ya, harganya pun dengan harga yang Saat itu terjadi di pasar. Iya. Artinya yang normal lah Iya, begitu, yang bukan normal. kemudian ada intervensi harga dan lain-lain begitu. Mas Eko nih dengar penjelasan dari Abang Databah nih gimana nih? Ya. Keren ya. Keren. Karena kan di yang terjadi di lapangan saat ini Mas Taba, kami nih sebagai penjual bibit ya, saya dan juga Mas Eko dan banyak teman-teman yang lain itu sering banget mendapatkan pertanyaan tentang Mas Roman gini, gimana nih cara ngerawat pohon biar bagus, biar berbuah, terus nanti setelah berbuah mau dikemanain ini barangnya. Karena kan alhamdulillah nih kita dapat order itu kadang-kadang pohonnya ratusan pohon satu kebun. Nah, itu yang kemudian menjadi keresahan kita juga. Nah, alhamdulillah kita bisa ketemu dengan Mas Taba ini yang mana beliau ini mampu atau bersedia menyalurkan hasil-hasil buah itu tadi Mas Eko. Nah, itu kan kita harus ada kerjasama dengan orang-orang seperti Mas Taba ini supaya kita kasih kepastian ke pembeli bibit kita bahwa hasil panennya nanti akan kita tampung, akan kita beli dengan harga yang layak, dan udah pasti mereka tidak akan punya kekhawatiran tentang, aduh nanti buahnya gimana. Ya karena petani sekarang ini kan orientasinya itu bukan hanya untuk dimakan Mas Taba. Betul. Pasti kan untuk produksi karena mengingat di sana ada biaya yang mesti dikeluarkan. Nah, Dan tujuan utama kami sebenarnya tidak hanya menghasilkan buah yang bisa kita beli. oke. Jadi ada edukasi untuk perawatan pohon. Jadi setelah pohon itu berbuah, pohon masih sehat. Jadi kita masih bisa bekerja sama untuk tahun-tahun selanjutnya. Betul. Nah, mungkin itu adalah salah satu motivasi kenapa kemudian Mas Taba beserta tim itu mengadakan perjalanan atau ekspedisi yang bertajuk Java Overland Durian Farm Trip. Nah, sejauh ini udah kemana aja nih Mas Taba nih? Kalau di ujung barat kita paling jauh di Sukabumi. Sukabumi. Oke. Kemudian kalau yang ujung timur itu kita baru sebatas di Temanggung. Karena memang keterbatasan kami hanya punya saya dengan satu teman saya. Mas Gaplek gitu ya, luar biasa. Nah, kemudian beliau yang selalu mendampingi saya kemana-mana. Kemudian keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga juga. Karena kan dari satu kebun itu kadang kita bisa menghandle, paling banyak itu kita menghandle 900 pohon untuk yang dibuahkan di tahun ini. Berarti target yang sudah jenengan treatment di tahun ini 2024 udah ada berapa banyak pohon Mas Taba? Kayaknya sekitar 4.000-an lebih. 4.000-an lebih. Nah, iya, tahun ini. Jadi lumayan banyak nanti ya. lumayan banyak. Nah, teman-teman, alhamdulillah nih Republik Bibit diberi kesempatan untuk mengikuti. Nah, terima kasih banyak nih Mas Taba nih. Tadi malam kita udah diskusi sebetulnya dan kebetulan siang ini baru kita bikin video ini semata-mata untuk ya kita mencoba memberikan referensi lah Om ya. Referensi tentang bagaimana cara merawat durian yang baik. Kemudian kita juga ingin menampilkan
ya itu tadi perawatan durian yang baik sehingga nanti hasilnya pun akan baik Mas Tapa. Nggih. Begitu. Insya Allah Om. Insya Allah ya. Mudah-mudahan teman-teman tentunya dukung terus channel Republik Bibit biar teman-teman nanti dapat informasi-informasi yang penting tentang durian. Nah, Mas Tapa udah lumayan keliling nih dari Sukabumi, kemudian Temanggung dan seterusnya. Bahkan besok rencana kita mau ke Cilacap Kulon ya. Ya. Nah, melihat kondisi durian saat ini di Indonesia ini menurut jenengan gimana nih secara kualitas, cara petani merawat itu bagian mana yang barangkali kurang begitu Mas Tapa? Jadi kalau melihat secara kualitas durian kita itu ya menurut saya bagus Om. Cuma bagus kadar bagus itu masih seperti jadi ada satu kebun yang memang dikelola secara profesional itu bagus. Bagus. Nah, ada satu kebun lagi yang ala kadarnya. Oke. Asal dia buah dikasih pupuk apa juga bisa. Nah, kita nggak bisa apple to apple dong membandingkan dengan kebun Indonesia dengan kebun Thailand, Oh ya, dengan pasti. kebun Malaysia. Betul, betul. Harapannya saya dengan saya keliling itu nanti akan ada pendampingan kepada petani, akan ada mungkin petani bisa menggunakan SOP kami untuk digunakan di kebun mereka. Jadi ada istilahnya ada kebun yang paling tidak meskipun ya dalam tanda kutip mohon maaf beliau belum punya kesempatan secara finansial, Ya. tapi beliau bisa terbantu dengan hadirnya kami. Betul, Ya, betul. kita bisa kasih dulu lah, kita bisa berikan pupuk dulu, Pupuk dulu. obat-obatan dulu, kita pendampingi, kita kasih edukasi. Nanti dibayar setelah totalan panen. Istilah kasarnya seperti itu. Bisa begitu Mas ya? Istilah kasarnya bisa seperti itu. Keren, keren. ini, Kemudian teman-teman. harapannya ilmu berdurian di Indonesia yang dengan baik, berbudidaya secara baik itu akan menyebar. Betul, betul. Jadi teman-teman petani itu sudah punya basic ilmu. Meskipun di dalam durian itu tidak SOP baku karena setiap daerah ketinggian itu agak sedikit berbeda. Berbeda pula cara perlakuannya barangkali Betul, begitu ya. oke. Karena kita Pak Tidak menyesuaikan MDPL sebenarnya, menyesuaikan kondisi yang paling agroklimat. Jadi agroklimat itu kan ketinggian. Kemudian struktur tanah yang Struktur ada, tanah, oke. Oke. Kemudian nanti cuaca yang ada pada saat itu pada di daerah itu kayak apa. Kadang kan ada ketinggian yang contohnya di Jawa kan 1000 mdpl di Jawa itu sudah dingin banget tuh. Iya. Tidak ada sinar matahari. Beda Betul, halnya betul. dengan Poso, Sulawesi sana, Sulawesi. Sulawesi Tengah itu 1000 aja masih ada sinar matahari kan. Betul. Masih bagus pertumbuhannya. Nah, itu kan perlakuannya beda-beda. Artinya treatment yang dilakukan itu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Betul. Oke, artinya orang sampai harus benar-benar datang ke lokasi untuk bisa menentukan langkah apa yang akan dilakukan begitu ya. Tuh. Itulah lahirlah di Java Durian Farm Trip. Nah, kasarannya seperti itulah. Iya, iya, itu iya, nama-nama band keren-keren wae, Mas. Ya, gitu Sebenarnya ya kunjungan kebun aja. Siap, kayak siap, gitu. siap. Memang sekarang itu harus ada sesuatu yang menarik biar orang itu mau ikutin kita begitu. Iya, iya. Nah, sebetulnya ini adalah bahasan-bahasan yang semestinya kita santai ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa nih saya ketemu dengan Mas Tapa ini jadi grogi nih teman-teman ya. Padahal kita kenal udah lama ya Mas ya. Saya kenal Mas Tapa itu kurang lebih sudah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu waktu itu saya lagi ngirim pohon durian ke Doro, cuman karena beliau sangat sibuk jadi kita nggak bisa ketemu. Dan baru kali ini, tadi malam ya, tadi malam. Dan baru kali ini kita buat konten sama-sama nih dengan Mas Tapa. Harapannya nanti saya diajak terus dong Mas. Insya Allah moga. Ya. Nah, harapan saya ketika teman-teman ikut kami bahwa ya paling tidak kita bisa membagi sedikit pengetahuan kami. Teman-teman bisa belajar nanti aplikasi secara praktek di kebun sendiri. Betul. Lah nanti harapannya ya saling membagi ilmu. Katakanlah biar nanti ilmunya tersebar teman-teman petani yang lain. Betul. Tidak usah harus membayar mahal dalam tanda kutip untuk belajar. Betul. Ya, sedekah ilmu yang saya bisa ya seperti ini, Om. Ya, keren Mas. Saya sangat terinspirasi. Jadi saya bisa punya sudut pandang baru tentang durian, Mas. Yang tadinya saya mungkin agak terbatas, alhamdulillah dengan adanya jenengan datang kemari, kita ketemu, kita bisa diskusi. Jadi saya punya sudut pandang baru tentang durian. Luar biasa. Nah, kita lanjut nih, Mas. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang udah saya rangkum ini udah kayak Pak Karni Ilyas ini, teman-teman ya. Nah, sebenarnya untuk persiapan membuat sebuah kebun durian yang proper itu langkah apa aja sih Mas Tapa yang perlu dilakukan begitu Mas? Sebenarnya kalau membuat kebun durian yang proper itu ada beberapa cara ya Om. Kalau saya sih yang penting adalah niat Om.
Oh gitu Jadi ya? ya kasarnya harus ada niat kan, harus ada uang. Siap. Betul, betul. Harus ada niat, harus ada uang. Utamanya adalah uang, Om. Jadi ketika duit itu untuk membuat kebun ya harus ada duit. Pasti. Nah, jangan terus kemudian sumber daya manusia yang akan mengelola. Jadi ketika kita keliling di kebun itu sekitar ada 16 kayaknya, 16 masalah di kebun. Waduh, apa aja tuh Mas Tama nih? Kalau boleh tahu kita kasih dulu nih. Misal kayak air, kemudian pH tanah, pH tanah, kemudian pangkas bunga, pangkas buah, kemudian pemberian bahan organik, oke, pemberian pupuk sintesis, kemudian pemberian biostimulan semacam asam amino, asam humat, fulvic acid, kemudian pemberian agen hayati semacam mikroba-mikroba. betul. Kemudian nanti perawatan pasca panen, kemudian penanganan buah setelah panen, pemasaran. Ada lagi yang terbaru ini adalah pohon rusak karena kena paklobutrazol. Paklobutrazol kawan-kawan. Ini dia barangnya masuk ini. Wah. Nah, kita ngomongin paklobutrazol nih, Mas. Jangan dulu, Om. Oh, jangan dulu ya. Jangan Nanti kita buat video khusus buat itu, Mas. Yeah, Kita buat. Jadi langkah yang harus dipersiapkan itu tadi sudah Mas Taba sampaikan, mungkin dari persiapan lahannya barangkali Mas Taba. Jadi kalau memang persiapan lahan kita memang harus secara detail sih, Om. Jadi Secara detail, ya. Kebanyakan orang Indonesia itu bikin kebun yang penting dia punya uang, Oke, bisa beli bibit, betul, bisa nanam, betul. udah Selesai. Tanamlah, nunggu nanti panen. Nanti perawatan mah ngikut kan kayak gitu. Sebetulnya kalau mau dibilang durian di Indonesia ada nggak sih yang kebun skala industri? Ya, Kalau pertanyaan saya bagus. boleh ngomong secara jujur belum ada. Belum ada, Mas. Cuma untuk menuju ke situ banyak. Nah, cuma untuk menuju ke situ adalah banyak kebun untuk menuju industri. Yang sebetulnya sudah mulai OTW ke sana begitu ya, sudah mulai OTW ke sana. Langkah yang harus dipersiapkan lah, kebun ini kita mau jadikan apa gitu? Kebun produksi Oke. atau kebun agrowisata kan? Oh iya, betul juga. Nah, kan beda kan penangannya kan? Iya. Nah, kemudian harus ditata dulu nih. Paling biasanya kalau saya sih ketika harus bikin kebun, saya tanya dulu, Pak, Orientasinya untuk apa nih? orientasinya untuk apa? Untuk wisata kah atau untuk produksi? Betul. Dan Oke. jenengan bisa membiayai kebun ini sebelum panen itu selama berapa tahun? Itu kan penting. Ya, tidak banyak orang yang ngeh akan hal itu, Mas Taba. Jangan sampai di tengah jalan moodnya turun. Moodnya turun karena biaya udah terlanjur Betul. terlanjur banyak yang dikeluarkan, tapi pohon tidak kunjung menghasilkan. Betul. Itu banyak yang kita jumpai di pekebun-pekebun besar bahwa ekspektasinya beliau itu 4 tahun sudah panen, Oke. atau 3 tahun sudah panen, nanti 6 tahun, 5 tahun sudah balik modal. Ternyata di panen keempat pohon semakin rusak, hasil produksi semakin turun, akhirnya mood turun. Pastilah. Meskipun beliau punya uang banyak untuk membangkitkan itu, cuma moodnya sudah turun itu susah, Om. Susah, betul, susah betul, membangkitkan mood agar naik lagi. Agar kembali bergairah merawat pohon durian. Betul. Nah, nih lanjut nih Mas Taba. Melihat potensi kebun durian tadi menurut jenengan sudah mulai ada nih, kita ngomongin persiapan lahan untuk menciptakan sebuah kebun durian yang bagus. Kalau urusan varietas ini, varietas apa sih yang kemudian perlu dikembangkan atau perlu layak ditanam yang barangkali masa depannya cerah begitu, berkaitan dengan harganya tentu saja kan, buahnya begitu. Saya bicara kondisi sekarang aja, Mas ya. Iya, kita kondisi sekarang ini. Ada 2 jenis, Mas. Jadi skala hobi atau skala cuan. Weh, ini dia. Kalau skala hobi silakan nanam yang bagus-bagus lah, kayak ya ini disclaimer aja dulu, Mas. Ya. Saya ngomong seperti ini berdasarkan sepanjang pengalaman saya, Betul. pengetahuan saya, kemudian dari hati saya. Saya ya maksudnya tidak ada intervensi harus nanam ini, Betul. bahwa bilang varietas ini jelek, enggak. Iya, setidaknya ini menurut perspektif menurut perspektif saya. Ya. Jadi pertama itu adalah ketika kita memang tujuan berkebun adalah menghasilkan cuan, Oke. ya udah tanam 3 varietas tadi. Apa itu? Bawor, Bawor, musangking, duri hitam. hitam. Udah. Itu aja kita rawat betul-betul gitu. Betul. Oke, Cuma kan nanti dibedakan, Mas. Jadi kan ada satu kebun yang di dataran tinggi nih. Oh iya, Saya itu penting. sebutnya 500 mdpl ke atas nih. Di atas 500 begitu. Itu varietas apa Mas yang? Lebih baik jangan nanam bawor.
Karena pertumbuhannya terganggu. Banyak kebun-kebun klien kami yang di atas 500 itu daun bawor itu kayak daun beringin, kecil. Kecil-kecil. Kemudian kecil. pertumbuhannya terganggu. Oke. Justru yang paling bagus adalah musangking sebenarnya. Di atas 500. Ya. Oke. Kemudian kalau bawah ya jangan musangking lah karena perawatannya lebih Repot. Lebih cengeng begitu Iya. ya. Cuma kalau mau nanam 1, 2 untuk varietas atau untuk koleksi monggo lah. Gitu. Kemudian yang harus diingat juga bahwa si durian itu bunganya tidak bisa polinasi secara sendiri. Dia harus cross pollination kan? Harus cross pollination. Harus cross pollination dengan tanaman sebelahnya atau varietas lainnya. Gitu. Makanya lebih gampang durian itu berproduksi itu ketika di sekitaran itu memang sentra durian. Jadi ada banyak durian lokal tuh. Iya. Nah, itu akan lebih apa namanya? Prosentase jadi buahnya itu akan lebih tinggi. Ya, daripada yang sekelilingnya tidak ada lokal. Atau gitu ya. hanya kebun itu aja, nanti Iya, radius 5 km dari situ nggak ada durian. Gitu. Itu akan sangat susah untuk menggenjot produksinya. Karena memang pada prinsipnya durian itu nggak bisa self pollination katanya. Nggak bisa berpolinasi sendiri. Harus cross pollination. Nah, kalau berkaca pada kebun di Malaysia sana, mereka menggunakan D24 atau M88 sebagai pejantan tangguhnya. Sebagai pejantan tangguhnya, jadi satu jenis itu mampu Maksudnya pejantan tangguh biar nanti prosentase ketika menurut literatur yang saya baca itu ketika tidak ada cross pollination dengan varietas lain itu tingkat keberhasilannya bisa hanya 5% sampai 10%. Oh, berarti vital sekali posisi si pohon yang buat pejantan tadi, Mas ya? Betul. Mas Tapa sambil diminum, Yeah. Mas. Kayaknya kita mulai, ya teman-teman kita sambil minum dulu. D24 sama M88. Konon kabarnya. Soalnya di Malaysia sana banyak D24 yang gede-gede nggak ditebang. Nah, Mas Eko, barangkali ada keresahan apa nih? Mumpung kita lagi sama Mas Tabah nih, pertanyaan-pertanyaan apa yang barangkali akan disampaikan biar kita obrolin di sini begitu, Mas Eko? Nyimak dulu aja ya. Luar biasa. Wah, keren banget nih teman-teman. Alhamdulillah diskusi kita saya merasa sudah lumayan banyak dapat insight-insight positif nih. Salah satunya adalah kepedulian Mas Tapa setidaknya terhadap kebun durian di Indonesia ini, karena dinamikanya itu lumayan terjadi gejolak begitu, Mas Tapa. Lumayan panas bahkan ya. Mas Tapa ini udah lumayan paham lah tentang hal-hal tersebut ya teman-teman. Nah, kalau ngomongin kondisi geografis di Indonesia nih Mas Tapa, sebetulnya kita punya potensi nggak sih kayak misalnya selama ini kan kita berkiblat durian itu kan selalu ke negara tetangga kayak Malaysia, kemudian musangking, Malaysia dengan musangkingnya begitu, kemudian Thailand, ya kita kan selalu mengacu ke sana. Bahkan teman-teman kalau pengen makan musangking itu mesti terbang ke sana dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya di Indonesia itu bisa nggak sih Mas Tapa menghasilkan buah yang kayak gitu, Mas Tapa? Kalau saya bilang sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Cuma kalau memang kita mau mengejar secara apple to apple dengan Malaysia, Thailand ya kita agak ketinggalan jauh, bahwa kita itu ketinggalan sekitar 75 tahun dengan Malaysia. Sejauh itu ya? 75 tahun dengan Thailand, 35 tahun dengan Malaysia, bahkan 10 tahun dengan Vietnam. Nah, jadi sebenarnya kita nggak usah bicara masalah ekspor dulu ya. Kalau saya saya secara pribadi nggak usah bahwa masyarakat Indonesia itu kan banyak, luas, dan pecinta durian itu kan banyak banget. Banyak banget. Ya buktinya kan ketika kita jual durian di satu musim aja, sesi musim aja, kadang kan sampai nolak-nolak kan, sampai kehabisan. Nah, itu sebenarnya kan peluang. Betul. Nah, tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Mungkin ya suatu saat harga musangking jangan mahal-mahal lah. Iya, ini menarik nih. Ini menarik ya teman-teman. Di sisi lain, petani mengharapkan harga buah musangking dan oci tentunya itu mahal, karena otomatis dengan harga mahal maka pendapatan petani akan tinggi. Tetapi kadang saya berpikir juga bahwa kalau harganya mahal ratusan ribu begitu, siapa yang mau beli? Otomatis mungkin tetap ada, tetapi kan pangsa pasarnya lebih sempit. Ya betul. Gitu. Nah, menurut Mas Taba berapa kemudian harga yang ideal untuk buah-buah itu sehingga dapat menyerap pasar yang lebih luas?
dan petani tetap untung. Tentunya kan harus gitu dong, ya kan? Sebenarnya kalau mau bicara masalah harga ideal itu kan juga tergantung dengan biaya operasional yang kita keluarkan, Om. Oke. Nah, semakin sedikit biaya operasional yang kita keluarkan, tapi kualitas itu lebih bagus, Siap. atau kualitas bagus, maka kan petani untung. Betul. Nah, ketika petani sudah untung, kemudian penikmat juga nggak terlalu mahal untuk beli. Maka kan semisal gini lah, kita bicara fair-fairan aja. Ya. Ketika musangking kita hargai 100.000 per kilo, saya Pasti rasa punya. petani masih dapat untung. Masih sangat banyak kan untungnya. Penikmat durian banyak, Om. Dia akan, wah 100.000 dapat 1 kilo. Katakanlah musangking yang grade B aja 1,5 kilo, 1,7, kita bisa beli di harga 150-170.000 per butir kan. Ya. Menurut saya worth it gitu loh. Ketika harga murah, maka pembeli akan semakin banyak. Betul. Bukankah itu akan menciptakan ekosistem bahwa dijual di Indonesia aja laku kok. Ngapain kita mesti terima? Soalnya saya berpikiran gini, Om, kita akan kalah segalanya kalau kita ekspor. Vietnam aja, Om, nggak ada sehari sampai kok ke China pakai kereta. Tinggal di. Iya, Nah, kita ke Cina kan masih jauh. betul. Ini menarik ya, teman-teman. Ini sangat menarik bahkan. Pasti ini akan terjadi pro dan kontra. Wah, Iya. kau yang betul aja Roman, kau ngomong durian 100.000 musangking. Bagaimana kan? Tapi mungkin dengan harga segitu, ya katakanlah paling mahal 150 atau mungkin 175, maka potensi orang beli itu kan lebih banyak, Mas Betul. Taba, ya kan? Iya. Sehingga nanti hasil produksinya pun akan aman. Iya. Nah, kita nggak tahu nih tahun ini 2024 ini pekebun-pekebun gede yang ribuan pohon belum pada panen. Iya. Tapi di saat mereka nanti sudah panen, ya hancur sudah kan? Betul. Kalau kita bertahan dengan 500.000, dengan 250.000 paling murah, ya siapa? Siapa yang mau beli kan? Sedangkan teman-teman, kemarin saya baru saja ketemu dengan orang Bangka Belitung yang udah berlangganan durian, Mas Tabah ya, ke Malaysia. Jadi hitung-hitung beliau itu dengan dia beli tiket pesawat ke Malaysia dan makan di sana dengan harga musangking di Malaysia itu masih worth it. Masih mahalan di Indonesia, ketemunya Iya. itu masih begitu. Masih malah di Jakarta. Masih mahal di Jakarta. Iya. Daripada langsung terbang ke Malaysia itu udah ada tiket pesawat dan lain-lain, itu ketemunya masih worth it. Nah, itu saya kira ini sangat masuk akal ya. Tentunya nantinya dengan perawatan yang bagus, maka hasil buahnya pun akan bagus Iya. dan banyak. Betul. Jadi ya sudah, berarti itu bisa tetap balance, Mas Tabah ya. Walaupun harganya 150.000 katakanlah begitu, Iya. tetapi secara daya beli masyarakat akan lebih luas, lebih banyak. Akan lebih luas. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan teman-teman, namun karena ada satu dan lain hal yang kemudian membatasi kita, sehingga sepertinya kita akan belum ya, kita belum akan kupas semuanya, karena terus terang saya masih haus nih teman-teman akan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Mas Taban nih. Kita masih banyak hal yang ingin kita tanyakan begitu, salah satunya nanti bagaimana tentang perawatan masa vegetatif, kemudian masa generatif, dan perawatan bunga supaya dia tidak prematur dan tidak jatuh sebelum waktunya. Nah, itu kan adalah poin-poin yang sangat penting yang dialami oleh para pekebun durian kita, Mas Betul. Taba. Nah, mungkin dari masa vegetatif dulu nih, Mas Taba nih, kita kasih nih selain memang nanti kita akan buatkan prakteknya barangkali ya kan, di video yang lain. Monggo Mas Taba nih tentang masa vegetatif barangkali, Mas Taba. Jadi sebenarnya masa vegetatif ini adalah masa emas, Om. Jadi bagaimana kita memperlakukan pohon itu, bagaimana memperlakukan tanah yang ada di dalam kebun itu, bagaimana kita menyusun jalan utama untuk kerja operasional, itu memang masa-masa yang emas di situ. Jangan sampai nantinya ketika kita sudah memasuki masa generatif, Ya. kita masih diuplekan hal-hal yang istilahnya remeh-temeh, harus bikin jalan, Iya. harus pruning, Tuh. harus memperbaiki struktur tanah, harus bikin teras sering, apalagi harus mendatangkan air sampai ke situ. Jadi sebenarnya kalau vegetatif ini saya dibilang berat itu ketika kita mau buka lahan. Di tahun-tahun awal itu sangat berat. Poin terberatnya ada di Poin sana. terberatnya di saat itu. Justru kebanyakan ya saya mohon maaf, petani-petani Indonesia yang penting tanam dulu. Masalah itu pikir carry lah katakanlah. Jadi kan yang harus dipikir adalah bagaimana Infrastruktur ada ya. akses jalan, Infrastruktur itu tadi ya. infrastruktur. Ya. Paling tidak setiap
mungkin ada 100 pohon itu ada jalur utama biar mobil bisa masuk Betul, untuk betul, mempermudah pengangkutan pupuk, untuk Buah. mempermudah nanti panen, Panen betul sekali. atau Distribusi untuk pupuk kerja gitu ya. nanti Ya, lain-lain betul, kan. betul, betul. Nah, kemudian nanti yang paling sumber yang urgent adalah kalau saya boleh bilang, jangan nanam durian ketika tidak bisa mendatangkan air sampai ke kebun. Oh gitu ya. Jadi Iya. jangan berpikir untuk nanam dulu sepanjang belum ada air yang bisa datang ke kebun begitu ya. Betul, karena proses fotosintesis itu terjadi, karbohidrat terjadi, unsur-unsur terjadi, harus ada bantuan air. Pak air. Yang kedua adalah sinar matahari pasti ada kan. Betul, Jadi betul. kan nanti semua unsur itu diolah menjadi C6, H12, O6 yang namanya karbohidrat kan, untuk Karbohidrat. sumber makanan itu kan juga harus ada air. Betul, betul. Jadi air itu menempati nomor 1, nomor 2. Nah, itu dan 2. Air, Jadi ya- air. jadi gitu. Sebegitu pentingnya air ini Mas Tabah ya. Luar biasa. Sangat penting. Ya sumber kehidupan ya. Luar biasa nih Mas Eko. Nah, itu kan tadi kita ngomongin infrastruktur segala macam itu kan untuk kebun skala luas begitu ya. Artinya untuk skala produksi barangkali. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang barangkali punya lahan hanya sedikit atau hanya di pekarangan rumah Mas Tabah nih? Bagaimana nih? Intinya prepare-nya? gini, saya butuhnya adalah air. Siap? Nomor 2 air, nomor 3 adalah sinar matahari. Jadi mereka membutuhkan yang cengkar. Cengkar ini bahasa Indonesia apa ya? Terbuka. Yang iya benar-benar Nah, terbuka. yang terbuka nggak dinaungi oleh beberapa tajuk. Ya. Yang Jadi tidak keyoman bahasa Nah, Jawanya tidak- gitu ya. Bahasa Jawanya tidak kiyoman. Ya. Tenggang. Tenggang, Mas betul. kameramen. Ya itu kan butuh sinar matahari juga untuk membantu proses fotosintesis. Fotosintesis. Yang penting tadi ada air, kemudian matahari cukup, Matahari cukup, kemudian bibit yang berkualitas. bibit yang berkualitas. Yang ketiga adalah bahan organik yang ada di dalamnya. Oke, jadi tetap aja unsur organik itu harus tetap ada Mas Harus Taba ya. tetap ada, karena bahan organik ini menjadi persoalan yang serius Oke. ketika di beberapa daerah. Semisal kayak daerah Bangka, Oh iya, betul betul. daerah Sumatera yang kekurangan bahan organik meskipun tanahnya bagus, tanahnya kayak tanah pasir cuma bahan organiknya kurang. Betul. Dan di sana memang tidak ada peternakan besar, akhirnya Tidak ada. susah untuk mencari bahan organik. Bahan organik. Nah, itu adalah vital, Mas. Jadi bahan organik itu akan selalu dibutuhkan oleh si pohon durian ini. Iya, Artinya bahwa pupuk yang ideal itu adalah kolaborasi antara organik dan non organik. Ya, organik dan sintesis, kalau bisa bilang. Sintesis. Ya walaupun masih terjadi perdebatan yang akan sangat panjang. Ya, kita kan? nggak usah berdebat itulah. Kita nggak usah berdebat masalah itu. Yang jelas poinnya, Iya. yang jelas poinnya adalah bahwa kolaborasi antara organik dan non organik itu memang diperlukan untuk si sangat pohon diperlukan. durian kita. Iya, karena Luar biasa teman-teman. karena pandangan saya gini, Mas. Jadi yang pertama harus diupayakan adalah ya sama seperti manusia, bahwa Ya. tanah di bawah tajuk adalah pencernaan kita, Mas. Tanah di bawah tajuk adalah Pencernaan kita, teman-teman. Nah, Oke. ya ketika pencernaan kita sehat, maka semua yang kita makan akan menjadi daging dong, akan menjadi tenaga dong, ya kan? Betul. Nah, sama halnya dengan tadi pencernaan itu bawah tajuk. Ketika bawah tajuknya sehat, Betul. maka pupuk yang kita berikan Akan diserap. akan diserap secara bagus lah oleh tanaman. Betul. Nah, penyerapan itu butuhnya air sama sinar matahari. Oke. Karena dari kalau yang saya baca itu penyerapan unsur-unsur nutrisi itu dari dalam tanah ada 3, difusi akar, intersepsi akar, sama satunya aliran massa. Dan mereka membutuhkan sinar matahari dan air biar bisa terserap oleh tanaman. Kembali ke pencernaan tadi, bahwa tanah itu butuh sehat. Untuk mengingatkannya adalah bahan organik yang kita berikan. Iya. Kemudian mikroba-mikroba pengurai yang kita tambahkan di dalam bawah tajuk minimal seperti itu. Ya, mikroba pengurai kan bisa Pseudomonas sp, kemudian bisa Nitrobacter, bisa apa lagi ya? Saya lupa. Ya, kayak bakteri asam laktat. Pokoknya mikroba-mikroba yang bisa untuk Membantu mengurai begitu ya. Membantu mengurai pupuk yang kita berikan gitu. E4 itu salah satu mereknya, Mas. Jadi kan salah satu merek. kandungan kandungan nitrogennya, ya. kandungan mikrobanya itu apa? Unsur yang terdapat Kandungannya, di dalam mikrobanya, iya. produk tersebut. Ya, betul. Artinya garis besarnya adalah sehatkan dulu dia punya
tanah di bawah tajuk Betul. itu, karena itu merupakan pencernaan. Otomatis ketika pencernanya sehat, makan apapun akan menjadi tenaga. Betul. Dan di delivery ke daun, ke manapun Iya. dengan paripurna begitu Iya, ya. betul. Luar biasa teman-teman. Nah ini mohon maaf nih, saya agak excited nih dengan obrolan kita kali ini ya teman-teman. Saya belum pernah nih ngomong sama narasumber grogi baru kali ini teman-teman. Biasanya narasumbernya yang grogi, tapi ini kok saya yang grogi teman-teman. Ya mohon dimaklum ya teman-teman. Yang jelas harapan saya informasi tentang ini bisa tersampaikan Mas Tapa dengan cara kami, dengan cara kita teman-teman. Baik, selanjutnya kita lanjut ke masa generatif nih Mas Tapa nih. Ini juga masa-masa yang menurut saya sangat penting Mas Tapa nih. Silakan Mas Tapa. Ini kalau berbicara masalah generatif itu kan kita juga bingung Mas. Jadi fase generatif itu kan biasanya orang-orang itu akan berpatokan pada usia pohon Oke. atau usia tanam pohon itu. Berapa tahun setelah tanam kan? Iya, Ini sudah bisa atau tidak? betul. Nah. Nah, bagaimana tuh cara menjelaskannya tuh Mas Tapa tuh? Kalau saya kan berpatokan kepada postur pohon. Postur pohon. Ada satu kebun yang umur pohon setelah tanam 2 tahun itu bisa saya buahkan. Karena satu nanamnya udah gede. Oh, barangkali namanya udah gede gitu ya. Oke. Dongelan gede kan. Kemudian Betul. yang kedua adalah pemberian nutrisinya, perawatannya bagus. Akhirnya setelah 2 tahun itu bisa buahkan. Siap. Nah, ciri-cirinya kalau saya sih secara sederhana saja sebagai petani kluthuk kalau bilang bahwa minimal 3 kali cabang yang besar itu bisa nopang, bisa lebih besar 3 atau 4 kalinya tangkai buah Mas. Oh, itu parameternya ya. Iya kalau saya. Jadi cabang yang sedianya untuk menampung buah itu atau menggantungkan buah itu adalah 3 kali dari tangkai buah durian itu sendiri. Iya. Kalau dia sudah ukurannya udah 3 kali tangkai durian, maka itu sudah boleh dibilang itu sudah siap untuk berbuah begitu ya. Tapi jangan hanya satu Mas. Oke. Karena ya mungkin lebih dari 4 atau 5. Soalnya kan pilihannya itu kan kadang bunga di sini, Iya. bunga di sini ternyata ini rontok. Kan kayak gitu kan. Iya. Seperti itu. Artinya pastikan dia sudah ada kira-kira 4 ranting besar begitu ya. Ya. Nah, maka itu sudah bisa menjadi atau si pohon itu sudah siap untuk berbuah. Betul. Artinya kalau begitu dia berarti usia tanam itu tidak menjadi patokan Mas Tabah ya. Usia tanam tidak menjadi patokan. Ya kadang-kadang ada yang 5 tahun tapi masih kuntet. Ada, ya kan? banyak. Ada yang baru 2 tahun tapi udah gede Mas Eko Iya. ya. Kayak gitu. Nah, ini penting sekali ternyata teman-teman. Itu kan berhubungan juga dengan bibit yang berkualitas tadi Mas. Nah, Di bibit masa berkualitas vegetatif tuh itu teman-teman, tadi. betul, Jadi, betul. Ya saya sarankan kepada teman-teman pekebun memang silahkan survei dulu aja penjual bibitnya, Iya. kredibilitasnya seperti apa. Betul. Kemudian berani beli garansi tidak. Betul. Kemudian ada pendampingan tidak setelah Ditanam. dibayar bukan? Ya, setelah dibayar. Setelah dibayar kan, harusnya ada pendampingan penanaman, kemudian pendampingan perawatan ya minimal 1 tahun lah untuk Minimal. garansi seperti itu. Ya. Nah, justru begini Mas Apa, mohon izin. Dengan hadirnya jenengan yang berkenan untuk share ini barang, ini informasi secakap ini ya teman-teman, sepenting ini, kita banyak diskusi begitu. Ini adalah salah satu cara kami memberikan jaminan kepada customer kami bahwa bibit-bibit yang mereka beli itu nantinya akan berbuah kan. Lalu kemana mereka akan menjual buahnya? Nah, kalau misalkan kita masih komunikasi dengan baik, bahkan kita mencoba menawarkan jaminan itu, Mas Tapa. Jadi bukan yang didapat di kita itu bukan hanya bibit durian saja, tetapi juga bagaimana tentang pendampingan jangka panjang, bahkan seumur hidup kalau bisa, teman-teman ya, seumur hidup. Karena nanti pohon itu berbuah dan kita memberikan jaminan buah itu kita beli dengan harga yang bagus. Apalagi kalau SOP-nya ngikutin cara kita, itu kan kita udah sangat aman Mas Tapa, begitu. Dan sebagai catatan lagi bahwa kita bukan mau mengintervensi harganya, kita beli dengan harga yang umum di pasaran. Begitu Mas Tapa. Nah, saya harap nanti Mas Tapa tidak sungkan atau tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada teman-teman penonton kita bahwa ya kita mesti peduli dengan para petani kecil, Mas Tabah. Kan petani di Indonesia itu kan bukan hanya orang yang punya ribuan pohon, ada juga loh yang ternyata hanya punya 10, Mas Eko hanya punya 20 pohon, itu kan mesti kita perhatikan. Insya Allah juga. dengan keterbatasan ilmu saya akan mencoba ya. Ayo bareng-bareng. Iya. Kita sharing bareng, kita belajar bareng bahwa ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang Mas. Betul Mas. Nah, ilmu pengetahuan selalu berkembang. Kalau nggak kita selaku
pelaku Ya, pelaku. pelaku di bidang perduriannya itu. Perdurianan Karena duniawi, saya memang Mas. basicnya kan petani, Mas. Petani. Nah, saya petani sendiri, saya trial dan error di kebun sendiri, itu banyak yang mati. Betul. Harapan saya ketika saya sudah sedikit tahu tentang bagaimana cara ngobrol dengan tumbuhan, dengan pohon durian itu, Betul. kewajiban saya adalah membagi kepada teman-teman. Nah, begitu. Saya enggak harus bayar sekian, enggak. Ya, ayolah kita bareng-bareng memajukan gitu. Jadi memajukan durian Indonesia itu tidak hanya slogan dan cita-cita. Benar-benar dibuktikan dengan action, dengan gerakan. Cuma kan saya tidak bisa sendiri, harus ada teman-teman yang ayo bareng dong. Kita bikin satu ya minimal grup WA lah, ada diskusi di situ. Betul. Nah, Mas Tapa nih, tadi jenengan sampaikan tentang trial and error nih. Butuh berapa lama sampai untuk kemudian bisa akhirnya berada di sini dan kita sharing tentang ini? Kan dari dulu saya tanya kan Mas Tapa, ayo dong, nanti dulu lah Mas. Nah, kalau butuh berapa lama nih sampai kemudian Mas Tapa mau share ini barang? Saya 12 tahun berkebun durian, berarti panen sudah 8 kali dan sekarang masih trial dan error. Masih trial dan error. Artinya dalam perdurianan duniawi itu tidak ada ilmu yang pasti atau baku begitu ya? Tidak ada ilmu yang berhenti habis itu sudah. Memang terus berkembang. Misal gini Mas, saya trial error pertama adalah untuk pembuahan. Kemudian trial error menggunakan pupuk. Trial error menghitung cuaca kapan panen yang bagus biar tidak terkena musim hujan kan dihitung. Kemudian bagaimana memunculkan bunga banyak dengan yang namanya Paclobutrazol tadi. Dengan tetap aman tentunya. Dengan segala resikonya. Luar biasa. Nah, kemudian ada lagi nih sekarang saya mau trial dan error satu lagi produk yang katanya lebih bagus dari Paclobutrazol tapi tidak meninggalkan residu seperti Paclobutrazol. Tidak berpotensi membahayakan pohon durian. Betul. Apa itu Abang Dah? Itu nanti. Nanti. Kita masih trial dan error, saya tidak bisa memberikan jawabannya. Ketika saya sudah berhasil pasti saya akan share. Nah, ini adalah hal yang menarik dan saya suka dari Mas Tapa seperti ini teman-teman. Jadi beliau ini tidak mau memberikan istilahnya apa tuh? Nggak mau menjerumuskan teman-teman semua. Beliau akan share itu barang apabila sudah dipraktekkan dan berhasil. Kalau belum berhasil nggak akan disampaikan, nggak akan diomongin sama beliau ini. Nah, ini yang keren. Karena kebanyakan teman-teman, saya tidak, saya kira teman-teman juga tahu lah, banyak orang yang hanya memberikan tutorialnya saja, tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai dan bahkan tidak bertanggung jawab atas itu kan begitu. Sementara ini tidak terjadi di Mas Tapa. Nah, Mas Tapa nih, ngomongin tadi nih, hasil trial and error-nya Mas Tapa itu di mana teman-teman YouTube kita bisa lihat hasilnya itu di mana? Di kebun sendiri. Di kebun. Nah kan nggak mungkin semua orang bisa datang ke kebun sampai. Saya trial dan error itu pasti di kebun sendiri. Di kebun sendiri. Iya. Artinya di share kemana tuh biasanya Mas Tapa? Entah di YouTube kah barangkali itu di mana? Ya kalau mau lihat, saya gini Om. Jadi kenapa saya nggak bikin YouTube? Saya nggak bikin secara. Saya takut membodohi. Jadi ya mohon maaf. Masyarakat Indonesia kan miskin literasi kan. Miskin literasi. Nah, betul. Miskin bertanya ketika dilihat ada. Ya udah. Berarti kayak gini, dikira-kira aja kayak betul. gini. Saya nggak takut ketika beliau itu mengikuti saya. Ternyata pohonnya mati, nanti saya yang disalahkan. Ya. Mending mainlah ke saya, lihat ke kondisi saya, ngobrol free, gratis main ke saya. Tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Tidak harus beli tiket ya Mas. Tidak harus beli tiket. Oh iya. Luar biasa. Nah, mungkin teman-teman nanti kan nggak semua teman-teman ini punya banyak waktu untuk datang ke kebun jenengan nih Mas. Mungkin kapan-kapan Republik Bibit boleh dong ke sana Mas. Silakan, monggo. Nanti biar teman-teman bisa tahu nih tentang kebun durian yang merupakan ajang uji coba gitu ya. Ajang uji coba ilmu-ilmu yang dilakukan oleh Mas Tapa. Trial dan error nanti kita lihat sama-sama di Republik Bibit. Tapi kita nggak tahu kapan nih. Karena Mas Tapa nih 1 bulan itu di rumah hanya berapa hari Mas Tapa? Ya paling lama 6 hari. Itu pun 2 hari. Ya, nggak gitu. bisa terus nggak minggu bisa gitu ya? Minggu terus. Luar biasa ini teman-teman. Dan Mas Tapa lakukan itu tuh free teman-teman ya. Bisa aja nanti setelah panen buahnya nggak kesampaian kan bisa aja. Ya, jaminannya kan apa? Kok ada loh orang kayak gini itu? Ya komitmen lah, kita kan yang pegang komitmen. Ibaratnya wong lanang sing dicekel omonge. Udah itu aja. Mas Eko hampir jawab anunya tadi itu. Jangan Mas. Ini forum resmi ini, jangan sebenarnya. Luar biasa teman-teman. Nah, agenda Mas Tapa setelah dari sini nanti kan besok mau ke
ada beberapa kebun klien yang harus kami kunjungi secara rutin. Nah, jadi ya kita biasa kunjungan rutin, kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Iya. Kurangnya apa kita perbaiki. Kalau memang terlalu bagus, pakai yang lebih rendah aja bisa, ya kita pakai yang lebih rendah kan. Iya. Tujuan kita kan menekan biaya operasional seminimal mungkin, Agar cuma petani hasilnya maksimal. bukan maksimal ya, bisa dijual dan Bisa diterima bisa di dijual. penikmat durian Iya. Indonesia kebanyakan. Indonesia Saya kebanyakan. nggak bicara penikmat durian yang harus ada rasa kacang, harus ada rasa keju. Wah, itu pusing, Saya nggak Mas. mikir seperti Iya, itu. Yang penting saya punya barang ini, monggo jenengan bisa enak, nikmati enak, bayar segini, silakan. Ya, artinya kalau ngomongin soal rasa itu, kalau kita misalnya standar rasa seseorang itu kan berbeda-beda. Betul. Standar enak seseorang itu berbeda-beda. Iya. Ada yang kadang-kadang mungkin lidahnya udah terkalibrasi Ya dengan udah terkalibrasi sama Malaysia grade Nggak bisa. gitu. Tapi yang penting bagaimana kita merawat pohon durian itu supaya berbuah dan bisa diterima Terima oleh di pasar. Indonesia Iya, sendiri. betul. Tentunya dengan harga yang Dengan sesuai. harga yang sesuai, petani masih dapat untung, Ya. pembeli bisa beli dengan terjangkau. Terjangkau, Akhirnya tercipta satu ekosistem Ya. bahwa kita nggak bisa jual keluar deh. Ya. Bahwa durian pun Musangking ternyata laku. Betul. Asal kita bisa kualitas Kualitas stabil. stabil, kemudian harga juga masuk akal. Betul. Lah itu PR dari pekebun-pekebun Indonesia. Tapi menurut jenengan kalau bisa dibilang bisa nggak sih kita menuju ke arah sana, Mas? Bisa. Bisa ya. Semua itu mudah. Bismillah, Mas ya. Bismillah. Mudah-mudahan kita berawal dari video ini mungkin bisa memberikan referensi ya buat teman-teman yang lain. Kemudian selanjutnya nih Mas Oke, Dapan nih. sebelumnya itu saya tak potong. Siap. Nggak usah bergantung kepada pemerintah lah. Ayolah, kita Oh ya benar. petani durian Ya. punya satu komunitas, ayo kerja bareng. Yang kuat bahkan ya. Yang kerja bareng, kita saling diskusi, kita Betul. saling bertemu, berinteraksi, tukar pikiran, tukar ilmu kan. Betul. Nggak usah dipek dewe. Ya. Kalau menurut saya, jangan diambil sendiri. Wong punya aku eksklusif nih. Ya. Saya punya kebun, nggak boleh kamu masuk ke kebun saya. Iya. Nanti kamu curi ilmu saya. Janganlah. Ini keren. Mas Eko coba barangkali ada tanggapan atau barangkali Silahkan ada dibuka pertanyaan. open farm kan teman-teman Ya. bisa diskusi betul. di situ, bisa Justru- saling mencontoh. Ya itu yang kemudian menurut saya agak sulit ya Mas. Karena kan untuk mendapatkan obrolan-obrolan seperti ini di beberapa YouTube bahkan saya coba nyari gitu ya, itu tuh nggak ada. Bahkan ada yang semestinya obrolan-obrolan seperti ini tuh eksklusif dan harus dalam satu ruangan yang bagus, dan untuk bisa mengikutinya itu harus ada semacam beli tiket dan kawan-kawannya. Tapi kita di sini ya tentunya dengan segala keterbatasan kita Mas ya, dengan penyampaian kita yang ala kadarnya, Mas Tabah yang kadang-kadang ini kalau nggak di kamera saya udah digaplokin. Tapi ini luar biasa ya. Alhamdulillah Mas Tabah, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga pengalaman yang jenengan share itu bisa bermanfaat buat petani durian Indonesia, karena secara tidak langsung dengan mereka mendapatkan ilmu ini, mereka akan bisa merawat pohonnya dengan bagus, dan tanpa kita sadari kita juga ternyata udah turut serta membantu perekonomian di Indonesia. Mas Tabah. Insya Allah tujuan kita kan seperti Iya, itu. bagaimana tidak? Sekarang orang punya pekarangan di samping rumah, punya 3 pohon misalnya, tiba-tiba berbuah dengan lebatnya, lalu dibeli oleh yang hobi durian, yang tadinya nggak punya uang kan jadi punya uang gara-gara duriannya dibeli. Sesederhana itu kan kadang-kadang kita nggak ngeh tuh kayak gitu tuh, Mas Eko. Sampai diem-diem aja dari gimana? Masa nggak ada komen sedikit pun. Sampai ini gimana nih Mas Eko nih? Gitu, Mas Eko barangkali ada pertanyaan? Sudah, Aman ya? sudah aman semua, sudah dibacakan semua. Luar biasa. Mas Tabah barangkali boleh sepil Facebooknya buat teman-teman yang mau mampir. Facebooknya Tabah Haryanto. Tabah Haryanto. Reelnya juga Tabah Haryanto. Tabah Haryanto. Instagramnya Tabah Haryanto. Lentera Farm ya. Petani Facebook. Petani Facebook. Petani Facebook Lentera Farm. Teman-teman sebenarnya Mas Tabah ini udah lama banget. Saya kenal itu udah 4 tahun, tadi saya sudah sampaikan ya. Tapi baru tadi malam kita ketemu dan hari ini kita ngobrol, dan insya Allah nanti kita akan ikutin terus jejaknya Mas Tabah. Nah kalau boleh tahu nih, kita lupa tadi teman-teman, peralatan perangnya apa aja nih Mas Tabah? Saya tadi lupa nih, udah disediakan. Ini peralatan perang kami. Ada Ya. gunting pruning yang utama karena Oke.
Mana nih gunting pruningnya ini nih? Ada yang elektrik dan Ini- ada yang manual. Ini gunting pruning yang manual. Ini kemudian gergaji. Ini apa nih Mas Tapa nih? Itu pH meter. Jadi Ada pH apa yang meter kita juga. kerjakan sekarang kan pertama kita harus ukur pH-nya dulu. Oke. Standar baku kita harus mengukur pH-nya, pH normal atau tidak. Betul. Nah, habis itu nanti kita lihat pembentukan cabang produksi. Yang paling berat adalah di pekerjaan kami sekarang adalah pembentukan cabang produksi. Oke, siap. Nah, Itu bagus. karena kami itu di perjalanan tahun ini kita sudah menghabiskan sekitar 4.000-an pohon untuk kita pruning. 4.000 pohon yang sudah di pruning. Satu pohon itu dahannya maksimal berapa, Om? Kalau saya Wah, ini menarik. Kalau Silakan, saya boleh silakan. berkendak bahwa gini Om, jadi susah sih ya Om kalau aku bicara seperti itu. Jadi ketika saya sekarang sedang menjalankan itu kan ada yang jaraknya 8 kali 8, 5 kali 5, Iya, betul. 10 kali 10. Bener. Ketika saya bilang bahwa idealnya cabang harus segini, repot Om. Dalam arti repot gimana? Ketika jaraknya deket, Ya, kita bicara yang jarak cabangnya sedikit, dia Ya. pasti ke atas. Pasti. Pasti ke atas. Dan ketika kita habiskan, habis itu. Bener, Tempat bener, untuk bener, berubah bener, habis. Nah, ketika saya boleh menyarankan, ayolah kita mulai dari standar, mulai tadi kan. Pembentukan istilahnya land clearing, Land clearing. kemudian nanti jarak tanam. Jarak tanam itu juga Nah, penting ya. Jarak tanam itu sangat penting, bukan Ya, yang ya, penting ya. lagi. Ya, Kita ya, bisa pakai 12 kali 12, 14 kali 14. Harapannya nanti di usia produktif dia hanya 8 meter atau 9 meter tingginya. Dengan maksimal cabang produksi itu sekitar 14 atau 16. Ya. Nah, teman-teman, mohon maaf saya potong. Saya semacam dejavu nih, teman-teman. Saya pernah diskusi ini tentang hal ini, tapi nggak tahu sama siapa dan kapan begitu ya. Tapi hari ini saya menjadi seolah-olah seperti dejavu ngomongin jarak tanam, Mas Tapa. Nah, tentunya kan ini sebetulnya dua mata pisau nih, Mas Tapa nih. Buat kami selaku penjual bibit durian. Karena beberapa ada yang mengatakan bahwa ya pasti lu bilang jarak rapat-rapat punya supaya ordernya banyak gitu kan. Tapi kan pelan-pelan nih si Republik Bibit dan Banyumas 88 ini juga mencoba bukan hanya menjual bibit tapi memberikan nilai-nilai edukasi. Sehingga yang kami sampaikan ke calon customer kami itu ketika mereka menanyakan jarak tanam, kami bilang minimal itu 10 meter. 10 kali 10. Minimal segitu tuh udah boleh nggak tuh Mas Tapa? Kalau 10 kali 10 untuk di Indonesia oke. Masih oke ya? Masih oke. Ya itu kalau pohon subur 6 tahun, 7 tahun, 7 tahun, 8 tahun baru ketemu kan? Iya. Kalau pohon subur. Nah, itu Om. Jadi memang perencanaan dari awal memang harus sudah Harus matang. matang betul ya, termasuk jarak Bagaimana tanam. air kan kalau Ya. kita bicara masalah Betul, vegetatif, air, sinar matahari, kemudian jarak tanam. Kemudian sumber daya manusianya itu yang akan Sumber daya mengelola manusia, kebun itu kayak apa? Iya. Bagaimana kita bisa percaya terhadap anak kebun? Betul, Nah, betul. karena yang ada di lapangan adalah si anak kebun Iya, itu. yang saben hari ngobrol sama pohon durian Iya. itu, teman-teman. Dan Jadi cari orang untuk yang istilahnya apa ya? Bisa bonding dengan tanaman itu susah. susah. Kadang orang hanya lah daripada nganggur, Ya. udahlah ke kebun aja. Karena berkebun atau bertani itu sekarang ini mungkin baru mulai nih karena ada teman-teman seperti Mas Tabah yang sebetulnya terlalu keren untuk seorang petani begitu ya dengan segala penampilannya begitu teman-teman. Nah, dulu mungkin ya 5 tahun yang lalu dunia pertanian itu tidak menarik bagi anak-anak muda. Lalu barangkali ada apa nih sedikit kata-kata nih dari Mas Taba barangkali biar teman-teman muda nih, anak-anak muda nih tertarik dengan dunia pertanian, Nah, Mas Taba. sebenarnya gini ya. Jadi fenomena sekarang kan kalau kita bicara masalah pemuda kan ke Gen Z ya. Ya, Gen Z terus nanti generasi milenial lah. Iya. Sebelumnya kan kenapa mereka tertarik ke tanaman Iya. adalah basicnya Gen Z itu nggak mau kerja keras sebenarnya Om. oh gitu ya. Nggak mau kerja keras, dia pengen santai dapat uang. Betul. Lah berhubung dengan media sekarang yang semakin masif, Ya. lihat pertanian itu enak. Oke. Bahwa kita nggak usah macul, kita nggak usah apa, dapat duit. Nah Iya. itu yang akan diterjudi ke Gen Z. Cuma tapi sekarang cobalah ada Gen Z yang bertahan dengan pertaniannya, nggak ada 1%. Nggak ada. Karena basicnya Gen Z itu hanya pengen tahu aja. Dia akan mencoba ini, startup di sini, pengennya enak. Ya. Lah
saran saya terhadap Gen Z, kalau kamu mau terjun ke pertanian ya kamu harus terjun di dalamnya. Nggak usah belajar macul, kamu tahu aja cara mupuk bagaimana, cara mengolah tanah yang bagus bagaimana. Betul, betul, betul. Dengan itu kamu nggak dibodohi oleh karyawan, kan seperti itu. Betul, betul, Jadi betul. memang itu sebenarnya Itu ya? gimana menjaga tanah supaya sehat gimana. Cara perawatan Malah kan bagaimana? kita sering temukan di beberapa kebun yang kita datangi ya. Ya, Ya, banyak terjadi karena busuk akar. Itu sering terjadi. Terus over pupuk. Itu sering. Itu kalau itu masalah klasik ya. ya. itu Mungkin karena minimnya pengetahuan tadi, Mas. Tapi sering kita temukan. minimnya pengetahuan. Oke. Sebenarnya bukan minimnya pengetahuan, Om. Jadi terlalu banyak pengetahuan. Malahan. Iya. Jadi ada orang yang menawarkan pupuk ini, Gas. metode ini, diambil semua. Itu banyak terjadi di customer kita, Mas Eko. Nah, sialnya adalah kita suruh nyebokin. Nah, itu yang kadang-kadang Sebenarnya kalau petani itu kan identik dengan sabar ya. Kalau Iya. petani-petani dulu, petani padi itu ya kalau lihat mbah-mbah kita iya. nanam padi, gagal panen ya nanam padi lagi kan. Pasti. Gagal panen lagi nanam panen. Nanam lagi. Enggak mungkin harus pakai metode ini, Iya. metode ini enggak. Ini Dia menarik, sabar. betul. Sabar, pakai metode satu ini diuji coba lah. Kalau saran saya 2 tahun pakai metode ini diuji coba. Kalau bagus teruskan. Iya. Justru dari ketika itu bagus, tingkatkan perlahan biar mencapai seperti yang kita inginkan. Jadi Betul. kalau menurut saya berkebun durian itu nggak usah dibikin ribet. Sebenarnya simpel ya. Simpel dan saya nggak mau ngomong murah, tapi Barang ini. Simpel dan terjangkau. terjangkau. Nah, kita tinggal siram, Oke. tinggal jaga kesehatan pohon dari penyakit, kemudian jaga kesehatan pohon dari kekurangan nutrisi, berikan apa yang dia inginkan, udah. Pasti dia akan berbakti kok. Ya. Nah, tentunya akan banyak penjelasan perkara hal itu ya, Mas Tapa. Tapi kalau secara umum begitu, Mas Tapa, di tanah yang ada di Indonesia misalnya, atau di Pulau Jawa aja deh dulu gitu kan, sebetulnya berapa sih biaya yang kemudian diperlukan untuk satu pohon setelah ditanam per tahunnya itu butuh biaya berapa duit sih, Mas Taba? Secara rata-rata itu ketika kita hitung per tahun untuk perawatan pohon Ya, vegetatif ya, vegetatif itu sekitar 1 jutaan. 1 juta. Itu sudah- bisa kurang. Bisa kurang. Tergantung ketika kita sudah mungkin di tahun pertama kita sudah menemukan SOP. Oh, kalau ketika saya bilang bahwa kita nggak usah nyemprot deh, kita nggak usah kasih pestisida seminggu sekali deh, Ya. kita nggak usah pakai foliar daun seminggu sekali deh, 10 hari sekali, 2 minggu sekali, kemudian kita pupuk daripada 3 bulan sekali, banyak, yang mending sebulan sekali Tapi sedikit-sedikit. sedikit-sedikit. Itu kan nanti ada teori-teorinya yang mungkin nanti kita bahas di perawatan vegetatif. Perawatan vegetatif. Nanti perawatan generatif. Betul sekali, teman-teman. Kemudian nanti ada istilahnya ada untuk pencegahan penyakit include di situ kan. Betul. Dan sebenarnya pasti banyak banget nih teman-teman. Kita diskusi tadi malam sampai malam betul, bahkan sampai pagi ya, belum kelar juga. Oleh karena itu teman-teman, berhubung ini suasananya sudah sore dan sudah mulai azan asar, ya kita udahin dulu konten kita hari ini, video kita hari ini, semoga bermanfaat dan teman-teman jangan lupa ikutin terus channel kita supaya teman-teman banyak dapat informasi karena besok kita akan ke Cilacap dan ke beberapa lokasi yang lainnya. Seperti itu. Mas Tabah, sehat selalu. Siap. Terima kasih Sama-sama, banyak. terima kasih. Mas Eko sehat selalu. Sukses terus buat usahanya dan buat petani durian yang sedang merawat durian tetap semangat, jangan putus asa. Cari tahu terus tentang ilmu perdurianan duniawi, Mas Tabah. Siap. Baik, saya kira semua penting semangat. semangat. Aja semaput. Ojo semaput. Biasa. Baik, teman-teman terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap.